Sementara itu pemirsa, ponselnya dijamret, sopir taksi online nekat mengejar dan menabrak pelaku yang kabur dengan motor. Kedua pelaku tewas setelah motor menabrak tiang listrik dan tembok tempat sampah. Kedua penjamret ini meregang nyawa dalam pelarian usai beraksi di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Mereka tewas setelah menabrak tiang listrik dan tembok tempat sampah. Keduanya berusaha kabur dari kejaran korban yang ponselnya mereka jamret. Korban yang merupakan sopir taksi online nekat mengejar dan menabrak pelaku hingga akhirnya tewas. Tiba-tiba HP saya diambil. Oh, HP diambil. Tiba HP diambil. Dari arah mana, Bang? Dari arah Minangkabau. Dari arah Minangkabau. Dari arah Minangkabau, terus dia kenceng, saya kejar, dia belok ke arah sini, saya kejar. Di dekat pertigaan itu saya sempat tabrak, tapi dia ngegas lagi, kabur. Polisi yang datang lantas memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Guna kepentingan otopsi, petugas mengevakuasi kedua jasad pelaku ke RSCM Jakarta. Kini kasus ditangani petugas gabungan dari Polsek Tebet dan Polres Jakarta Selatan. Dan untuk mengulas kasus ini selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat malam, Mbak Devi. Selamat malam, Mbak. Baik, Mbak Devi, dalam kasus ini pelaku yang menabrak korban merupakan korban dalam kasus yang lain, korban jambret. Bagaimana seharusnya kita melihat kasus ini? Ya, kita perlu memahami dalam situasi-situasi krisis sebagaimana dialami oleh saudara kita yang mengalami pembegalan, yaitu pengemudi taksi online. Nah, kita perlu pahami bahwa reaksi manusia kalau dalam situasi yang sulit hanya ada dua. Dia akan memilih bertarung, fight, atau kemudian memilih untuk berlari atau flight, artinya menghindari situasi yang ada. Nah, ini satu hal yang sangat alamiah yang akan dipilih oleh siapapun orang yang mengalami atau terjebak dalam situasi yang sulit sebagaimana yang dialami oleh saudara kita tadi. Dan ini bukan 1, 2, 3 kasus, Mbak. Ini sudah sejak lama. Ada banyak orang yang ketika berada dalam situasi khusus, dia justru menunjukkan satu kemampuan yang mungkin kalau dalam kondisi sadar itu tidak mungkin dia lakukan, gitu ya. Jadi sudah banyak kan kejadian-kejadian yang memperlihatkan bagaimana orang kemudian yang mungkin kesehariannya sangat tenang atau cenderung misalnya takut, tapi ketika ditempatkan dalam situasi yang berbahaya atau krisis, ketika dia ditodongkan sebuah senjata misalnya, atau kemudian tadi mau dirampok dan sebagainya, dia bisa bereaksi menjadi sangat aktif, berbeda dengan kondisi dia sebelumnya, gitu ya, atau dalam kesehariannya. Jadi kita perlu melihat ini juga secara utuh, artinya tidak ada satupun orang yang pasti berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi posisi yang bersangkutan di awalnya adalah memang dalam posisi tertekan sebagai korban, karena sebagai korban begal. Tapi ini bukan berarti kemudian kita juga memberikan persetujuan atas aksi-aksi yang justru malah kemudian membuat orang lain kemudian jatuh korban. Baik, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Baik, Pak Sugeng, kalau kita lihat akhir-akhir ini aksi main hakim sendiri semakin marak. Selain yang di Jakarta yang tengah kita bahas saat ini kasusnya, di Garut juga kita tahu ada terduga maling yang dikubur hidup-hidup. Apakah artinya memang bisa dikatakan ada krisis kepercayaan masyarakat terhadap polisi yang mengakibatkan kemudian warga memilih untuk menangani kasus di tangan sendiri? Fenomena warga tidak percaya kepada polisi kan memang sedang seperti jamur di musim hujan nih sekarang, ya. Karena itu ini menjadi perhatian polisi untuk bisa melaksanakan tugas, menumbuhkan kembali kepercayaan kepada masyarakat. Nah, dalam kaitan kasus kemudian main hakim sendiri,
bagaimanapun IPW mengingatkan masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Karena main hakim sendiri adalah satu pelanggaran hukum. Eigenrichting itu namanya adalah pelanggaran hukum. Tapi pada satu sisi lain, kecepatan aparat untuk bisa kemudian memberikan rasa aman, perlindungan dengan menangkap segera pelaku kejahatan, dan ketika pelakunya sudah ketangkap, secara transparan bisa dipertanggungjawabkan bahwa mereka ditindak, itu menumbuhkan kepercayaan. Kalau misalnya tidak, maka praktek-praktek main hakim sendiri ini akan terjadi. Ini menjadikan dalam situasi seperti ini, karena kepastian hukum, apakah betul pelaku ini adalah pelaku kejahatan atau tidak, ini menjadi pertanyaan kan. Nah, ini menjadi tugas aparat keamanan untuk mengatasi masalah main hakim sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Sugeng, seperti dalam kasus di Garut, warga dalam hal ini korban yang merupakan terduga maling ini sebenarnya sudah sering sekali tertangkap mencuri, namun warga enggan untuk melaporkan kasus ini ke polisi karena merasa kasus pencurian yang mereka alami cukup remeh. Tanggapan Anda, Pak Sugeng? Kalau sering melakukan pencurian, ya, ini pasti pernah juga dilaporkan kepada polisi atau aparat kepolisian melalui Babin Kamtibmas itu harus bisa mendeteksi bahwa pelaku ini sering melakukan pencurian, sehingga ketika ada laporan harusnya ditindak. Tindakan penegakan hukum yang tepat akan mencegah terjadinya main hakim sendiri. Nah, oleh karena itu harus diperiksa kepolisian setempat apakah pernah ada laporan terhadap si terduga pelaku pencurian ini dan bagaimana prosesnya. Kalau ternyata pelaku ini kemudian sekarang sudah mati, ya, sekarang sudah mati dianiaya. Dulu ada laporan tetapi kemudian tidak ditindaklanjuti, ini ada satu korelasi, ada satu pelanggaran disiplin oleh kepolisian setempat yang telah menerima laporan polisi, tetapi kemudian tidak menindaklanjuti. Oleh karena itu, tim dari kesatuan wilayah pada tingkatan di atas satu, di atas tingkatannya harus turun. Misalnya, ini ditangani oleh Polsek, maka Kapolres harus menurunkan bidang profesi, ya, untuk memeriksa apakah pernah ada laporan, tetapi kemudian diabaikan. Ini yang pertama adalah pelanggaran disiplin dulu, ya, akan diperiksa seperti itu. Baik, karena memang di banyak kasus, Pak Sugeng, warga enggan melapor ketika kemudian mereka merasa bahwa barang-barang yang dicuri atau harga yang dinilai tidak terlalu besar, sehingga kerap kali tidak ditindaklanjuti kasusnya oleh polisi. Ini artinya yang masih menjadi PR besar bagi institusi polisi menurut Anda? Penegakan hukum itu terkorelasi dengan sistem sosial, ya. Banyak sekali variabelnya. Variabel kepercayaan kepada polisi dalam menuntaskan kasus, kemudian munculnya resistensi masyarakat, ketidakpercayaan pada masyarakat. Nah, dalam sistem hukum kita, tanggung jawab penegakan hukum ada pada polisi. Oleh karena itu polisi betul-betul harus memahami supaya tidak sering terjadi seperti ini. Masyarakat juga ini melapor, ya, makanya harus dicek nih. Apakah pernah ada laporan-laporan seperti saya katakan tadi kepada polisi kemudian tidak ditindaklanjuti, gitu, ya. Ini kembali lagi untuk seperti saya katakan tadi. Kalau ada, ini diperiksa polisi yang menerima laporan tersebut mengapa tidak lanjuti, alasannya apa. Baik. Kalau sudah sering itu terkorelasi kan jadinya. Mereka main hakim sendiri, nggak ada keadilan. Baik. Dalam hukum itu ada keadilan bisa mencari jalannya sendiri. Tetapi itu belum tentu jalannya adalah yang baik, gitu, ya. Baik, Mbak Devi, apakah ini yang juga Anda lihat adanya resistensi dari masyarakat untuk melapor ke polisi yang kemudian berujung pada maraknya aksi main hakim sendiri? Enggak, Mbak. Kalau saya tidak melihatnya seperti itu. Jadi begini, pertama memang
ada reaksi alamiah tadi yang saya sampaikan. Apalagi ketika itu menyangkut benda yang memang sekarang bukan lagi sekedar kebutuhan tersier. Seperti handphone itu kan kelihatannya kecil, tapi itu kan sesuatu yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Namun kalau terkait dengan tadi kan sudah disampaikan, memang warga tidak melapor. Nah, ini memang diperlukan literasi hukum yang baik bagi kita semua. Karena faktanya beberapa kejadian misalnya yang kemarin diungkap juga di Jakarta Selatan terkait dengan praktek prostitusi online, itu menarik sekali bagaimana warga atau misalnya orang tua dari anaknya yang hilang yang akhirnya bisa ditemukan berkat kerjasama justru antara warga masyarakat yang kemudian memberikan informasi sedalam-dalamnya kepada pihak polisi, sehingga kemudian polisi dengan mudah menelusuri. Karena yang namanya kejahatan, Mbak, tentu saja dalam upaya pengungkapannya memang tidak mudah. Nah, dengan adanya kerjasama, bantuan dari warga, baik itu yang secara langsung melapor seperti yang kejadian di Jakarta Selatan, atau via media sosial yang akhirnya kemarin 2 hari lalu diungkap misalnya soal video, itu kan beberapa justru karena memang warga melaporkan lewat media sosial misalnya. Artinya sekarang dengan bantuan teknologi, kalau warga misalnya enggan datang karena jauh, atau kemudian karena kita sekarang dalam situasi PPKM, takut itu dan sebagainya, sekarang dengan teknologi di mana sebagian besar polisi sekarang institusinya seperti Polda Metro Jaya misalnya, itu kan sudah punya bahkan membuka Instagram, bahkan membuat TikTok, bukan dalam rangka sekedar untuk menginformasikan satu arah dari pihak, tapi justru mendengar baik itu bentuknya keluh kesah terhadap aparat polisi sendiri maupun apa yang terjadi di masyarakat, dan itu kan satu persatu diurai oleh teman-teman polisi. Artinya begini, tidak mungkin sebuah kejahatan itu bisa diungkapkan, diselesaikan kalau kemudian kita sebagai warga tidak membantu juga dengan informasi bisa memberikan terang dalam proses pengungkapan. Tapi dalam kasus yang tadi, di mana dalam waktu singkat dia melakukan pembelaan dan mungkin sangat geram, tapi itu situasi yang sangat mungkin terjadi pada siapapun. Tapi terkait dengan kasus hakim sendiri, karena dikaitkan dengan apakah percaya atau tidak, menurut hemat saya juga kita perlu hukum yang kuat bagi masyarakat. Baik, perlu ada literasi hukum juga bagi masyarakat. Terima kasih Mbak Devi dan Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami malam hari ini di iNewsroom. Semoga sehat selalu.